bahwa kita butuh pedoman untuk menghindari angkara murka, menghindari kejelekan, menghindari kejahatan. Tidak menanggulangi. Kalau menanggulangi itu bahaya. Menanggulangi itu berarti kita harus ngalami dulu kejahatan itu dan efeknya besar. Maka ayo dipingkuri dulu. Kita cegah. Jangan sampai hidup yang hanya sekali ini berantakan. Uripe sepisan rusak. Kenapa kok hidup kita rusak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita masuk ke sesi terakhir filsafat moral. Malam ini kita sampai ke Jawa. Ya karena saya orang Jawa, ngertinya referensi-referensi Jawa. Sebenarnya akan sangat bagus kalau di antara teman-teman ada yang sekali-sekali volunteer untuk ngisi di sini filsafat sesuai daerahnya masing-masing. Yang tidak harus Jawa. Ya kan lebih pas putra daerah sendiri yang menyampaikan. Nanti saya mendampingi jadi pendengar tidak apa-apa. Sekali-sekali biar nggak saya terus. Gantian. Saya juga ingin ngerti. Pasti banyak mutiara-mutiara, khazanah-khazanah, wawasan-wawasan, hikmah-hikmah dari daerah selain Jawa. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ya monggo. Ngaji filsafat ini kan ibaratnya kayak makan gado-gado. Kalau tidak suka lontongnya, ya lontongnya disingkirkan. Tidak suka tahunya, ya tahunya disingkirkan. Tidak suka kolnya, ya kolnya disingkirkan, kan gitu. Jadi ada yang cocok, ada yang tidak cocok, tidak masalah. Wong ini kan kita memulung hikmah itu kan sesuai kehidupan, sesuai historisitas kita masing-masing. Ada yang kalau belajar Jawa-Jawa ngantuk, bosen. Belajar barat bergairah. Ada yang kalau belajar barat tidak suka, tapi belajar Jawa tersentuh. Pokoknya carilah dari semua jalur yang membuatmu tersentuh, kemudian hidupmu jadi lebih baik. Caranya begitu. Tidak harus melihat bungkusnya, atributnya, apakah itu Jawa, Islam, atau Barat. Karena sumbernya hikmah pasti hanya satu, yaitu Allah. Oke, bismillah. Kita ketemu beliau malam hari ini. Mangkunegoro kaping sekawan. Mangkunegoro 4. Bismillah, langsung saja biar pengantarnya nggak panjang-panjang. Kita langsung buka kitab Wedotomo. Itu artinya bentuknya serat, isinya ajaran, tapi tidak semua ajaran keutamaan. Pasti isinya etika atau moral. Modelnya tembang. Saya bacakan beberapa, bacanya saya lurus, tidak pakai tembang. Apalagi TOEFL Jawa saya jelek, jadi mohon dimaklumi kalau ternyata tidak terap. Atau yang ahli-ahli kejawen, ya mbok saya diajari cara nembangnya atau cara bacanya yang pas. Saya baca terjemahannya. Oke. Jadi mingkar mingkuring angkoro.
Kitab Vedotomo ini disusun untuk mingkuri angkara, untuk menghindarkan diri dari angkara murka. Tidak ada orang yang suka angkara murka. Bahkan orang yang melakukan angkara murka itu kadang-kadang dia tidak sadar kalau dia melakukan angkara murka. Hitler itu waktu melakukan pembantaian habis-habisan, dia tidak merasa kalau dia angkara murka. Dia merasa sedang menegakkan kejayaan bangsanya. Maka di serat ini ditegaskan sejak awal bahwa kita butuh pedoman untuk menghindari angkara murka, menghindari kejelekan, menghindari kejahatan. Tidak menanggulangi. Kalau menanggulangi itu bahaya. Menanggulangi itu berarti kita harus ngalami dulu kejahatan itu dan efeknya besar. Maka ayo dipingkuri dulu. Kita cegah. Sebab ingin mendidik putra akarono karenan mardisiwi. Berarti ini mendidik putra-putra kita untuk menghindar dari kejahatan, kejelekan. Sinawung resmine kidung dalam bentuk keindahan syair. Sinubo sinukarto dihias agar tampak indah. Menasehati, ngasih tahu kebaikan itu indah, maka mengasih tahunya juga harus dengan jalan yang indah. Jangan sampai orang lari dari kebaikan hanya gara-gara kita salah caranya ngasih tahu. Orangnya mangkel duluan, marah duluan, karena kita menyampaikannya tidak indah. Kadang lihat wajahnya aja kita sudah males. Apalagi mendengarkan suaranya, apalagi nyampe ke pesannya. Maka lakukan dengan indah. Kenapa? Karena yang disentuh adalah jiwa. Agar menumbuhkan jiwa dan ilmu yang luhur, yang berlaku di tanah Jawa. Kang tumrap ning tanah Jawa, agama ageming aji. Agama itu adalah pegangannya raja, atau agama itu adalah baju kemuliaan. Agama adalah patokannya, pegangannya seorang pemimpin. Agama adalah titian untuk menuju aji, kemuliaan. Jadi kalimat-kalimat pembuka itu menunjukkan yang pertama, kitab ini menghindari angkara murka, untuk mendidik anak-anak dalam bentuk syair agar jiwanya tersentuh sehingga melahirkan ilmu yang luhur, bermanfaat untuk tanah Jawa dan berpedoman pada agama. Jadi Vedotomo itu syarat dengan nilai-nilai religius, meskipun tidak formal agama. Kalau kamu cari ayat sama hadisnya tidak ketemu. Bagi yang nyari, wah kita sudah punya Quran kok, kita sudah punya hadis, ngapain tak buka-buka. Itu kan selalu ada yang begitu. Iya, cuma tersentuhnya jiwa itu jalurnya banyak. Kadang-kadang kita itu yang tiap hari sudah baca Quran, tiap hari baca hadis, mungkin karena saking ngapale, tidak tersentuh. Justru tersentuh ketika kita jalan-jalan, menjelajahi khazanah yang lain. Kadang-kadang kita tersentuh, iya ya, berarti ini baik, sama kayak Al-Quran. Tapi membaca Quran sendiri tidak tergetar kita, karena mungkin ya itu tadi, kadang-kadang karena sudah terlalu akrab, terlalu biasa. Jadi kan kita sering, yo lihat Qurannya. Tapi yo iya sih, bener, tidak ada yang salah yang diomongkan. Cuma jiwa kita ini kadang butuh sentuhan yang berbeda untuk menggugah.
Kalau tiap hari digugah hal yang sama kan lama-lama tidak tergugah. Kalian menyalakan waker kalau pagi itu, pertama nyala kaget, mesti. Terus cepat-cepat dimatikan, terus tidur lagi. Mungkin lama-lama waker ini berbunyi, kalian tidak bangun. Besok-besok sudah ala, wis ngerti. Melek-melek dikit ala waker, tidak masalah. Masih jam 3, mesti gitu. Sentuhannya beda, mungkin perlu strategi yang lain untuk bangun. Nah, ada itu kepandaiannya para ulama zaman dulu, termasuk para sastrawan, para penyair. Jadi mereka menggunakan multimedia, bukan multimedia kayak hari ini. Kalau hari ini kan medsos, multimedianya. Kalau dulu ya syair, tembang, serat, itu nilai-nilainya sangat religius, tanpa harus menyebut ada Qur'annya apa ada hadisnya. Tapi sudah sangat Qur'ani dan sudah sangat hadis, sangat cocok dengan sunnah. Oke, pembukaannya itu. Targetnya kemana? Olah rasa, olah rasa, olah rohani. Jadi nanti di bait-bait selanjutnya disebutkan apa sih tujuan kita dengan nulis kitab ini untuk angulah lantiping kolbu. Itu tugas nomor 1. Mempertajam rasa. Terus kalau sudah rasanya tajam, dipraktekkan. Prakteknya apa? Bengkas kahardaning driya supaya dadya utami. Menyingkirkan hawa nafsu terus jadi manusia yang utama, yang berbudi luhur. Tan mikani rasa, bukan orang yang lemah budinya dan tumpul perasaannya. Jadi perasaan harus dipertajam, olah rasa. Banyak orang pinter tapi tumpul di rasa, lemah budinya. Kemudian karena itu, jadi kalau orang sudah perasaannya tajam, bisa menyingkirkan hawa nafsu, kemudian rasanya tidak tumpul lagi, maka hidupnya jadi indah. Cirinya apa? Wus sengsem reh ngasamun. Terpesona kehidupan rohani. Nah, ini coba dicek kita sendiri ya. Mana yang lebih menarik bagimu? Kejayaan lahiriah atau ketentraman rohani, kebahagiaan rohani. Itu tinggal milih. Kalau kamu kesengsem kehidupan rohani, berarti kamu on the right track. Kesengsem kehidupan rohani itu bukan berarti kehidupan jasmaninya mbok cuekin, enggak. Tapi apapun yang kamu miliki diarahkan untuk ketentraman batin, kehidupan rohania. Kalau kamu sudah masuk ke batin, masuk ke dalam, di sana kamu akan ketemu hakikatnya hidup. Tapi kalau kamu tidak kesengsem dengan yang rohani, gerakanmu mesti keluar. Dan kalau kamu bergerak keluar, kamu mesti yang kamu kejar materi. Dan materi itu tidak akan memuaskan dahagamu, tidak akan ada batasnya. Seneng hari ini, sebentar lagi bisa tidak seneng lagi. Seenak-enaknya kopimu itu, gelas pertama enak, gelas kedua agak biasa sudah. Gelas ketiga sudah tidak enak. Gelas keempat kamu muntah. Materi. Tapi kalau yang kamu kejar nyamannya rohani, mungkin setengah gelas cukup. Sudah tidak usah lagi, selesai. Nah, itu ketentraman rohaninya. Tapi kalau kamu kuantitas keluar, harus ngambil lagi nih, ambil 2. Kalau enggak 2, yang lain ngambil, rugi aku. Terus itu kan, dan tidak ada batasnya. Ketika kamu ngambil 2, temanmu yang sebelah juga 2. Loh, dia juga 2. Nanti dia, terus aku harus lebih dari yang lain. Perlombaan dunia itu begitu. Maka cirinya,
gerakanmu sudah on the right track, kamu kesengsem kehidupan rohani, kamu jatuh cinta dengan dunia rohani. Itu pentingnya olah rasa. Dan nanti di bait selanjutnya ada istilah orang yang kesengsem dengan dunia rohani itu apa? Dia tidak akan marah, dia akan dengan senang hati meskipun dianggap bodoh. Bungah engaran cubluk, sukeng tias yang den ino, tetap gembira meskipun dihina. Ini berat. Orang yang mengalami kebahagiaan rohani itu dianggap bodoh juga senang-senang aja. Dihina juga gembira-gembira saja. Oh, itu susah. Jangankan dihina, kamu dikomentari agak nyinyir dikit aja kan marahmu luar biasa. Padahal orang maunya ndak ke sana, kamu tafsirkan ke sana. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak kesengsem dengan kebahagiaan rohani. Golek gegeran terus. Nyari masalah terus. Nyari problem. Maka ayo latihan kalau orang Jawa olah rasa. Tidak cuma olah pikir, ya olah pikir itu nanti jadi jembatan untuk menuju olah rasa. Oke, nah kenapa olah pikir itu jembatan olah rasa? Karena jalurnya olah rasa itu tetap ilmu. Tidak ada yang tidak ilmu. Segala kebaikan, kebahagiaan, jalurnya cuma ilmu. Maka kalian tidak boleh bosen-bosen, tidak boleh pelah-peleh di jalur ilmu. Pokoknya tempuh saja semua, ambil semua. Kayak gado-gado tadi, beli saja semua satu bungkus. Bahwa nanti lontongnya kamu tidak suka, bahwa nanti tahunya kamu nggak suka, gampang. Daripada pas kamu butuh tahu sudah tidak ada. Pas kamu butuh lontongnya tidak ada. Jadi tempuhlah jalan ilmu. Kenapa? Kalau kamu tidak menempuh jalan ilmu, hidupmu akan kacau. Jangan sampai hidup yang hanya sekali ini berantakan. Uripe sepisan rusak. Kenapa kok hidup kita rusak? Nora mulur nalare, pating seluwir. Pikirannya tidak berkembang dan kacau. Kalau orang pikirannya tidak berkembang dan kacau, kadito gua kang sirung. Seperti gua yang gelap. Jadi hidup kita jangan rusak. Karena kalau hidup kita rusak, itu ibarat gua yang gelap. Cirinya hidup rusak apa? Nalarnya tidak berkembang, pikirannya kacau, pating seluwir. Jalan ilmu itu menuntut kita untuk pikirannya tidak pating seluwir. Pikirannya pating seluwir itu isinya banyak tapi tidak jelas. Saya sering ditanya teman, Pak, gimana ya Pak, saya itu baca buku, pas baca paham. Setelah baca hilang. Ya kan? Di kepalamu itu pengetahuan banyak tapi pating seluwir. Nalarmu nggak berkembang. Ilmunya tidak nyambung sama kehidupanmu nyata. Ilmunya tidak bisa jadi penerang. Mungkin terlalu jauh. Kayak istilahnya Ghazali ya, ada ilmu yang mubadir. Ilmu yang mubadir itu kamu capek-capek belajar tapi tidak berbuah ilmu itu, tidak berjalan dalam hidupmu. Kamu sejak SD sampai kuliah hari ini kan wis oke yo, mata pelajaran, mata kuliah itu sudah karu-karuan lah. Kadang ya dibolan-baleni. Tapi tidak ngefek dalam hidupmu, tidak meningkatkan kualitas hidupmu. Pikirannya pating seluwir, nalare ora mulur. Pikirannya tidak berkembang, ilmunya hanya dihafalkan dan tidak jalan dalam praksis hidupmu. Ketika ilmu tidak bisa mencahayai hidupmu, maka hidup kita seperti goa yang gelap. Goa yang gelap itu mungkin ono isinya emas, mungkin ada isinya sungai yang indah yang kamu bisa
mandi di situ tapi kamu tidak tahu. Padahal kamu luar biasa loh. Itu kenapa pikiranmu tidak berkembang. Itu ada kalimat yang terkenal, yang sering dikutip orang, termasuk beberapa kali saya kutip. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Setya budya pangekese dur angkara. Ilmu itu dapat dicapai dengan laku. Jadi laku di sini tidak selalu diartikan setelah dapat ilmu terus dijalankan. Tapi ketika menempuh ilmu, kamu sudah melakukan laku. Itu di Jawa. Maka penempuh ilmu juga harus ngerti cara suluknya seorang menempuh ilmu. Kalian menempuh ilmu sambil foya-foya, menempuh ilmu sambil seneng-seneng, menempuh ilmu sambil tidak tirakat sama sekali, tidak ada gunanya. Kenapa tadi ilmumu banyak hilang kayak versi Jawa ini? Karena kamu tidak melakukan laku, tidak ada tirakatnya. Jangankan puasa, disuruh sederhana apa adanya, susahnya luar biasa. Pinginnya kamu selalu wow, selalu mewah, selalu lebih. Tidak jadi ngelmu. Jadi ketika kamu berjalan menuntut ilmu itu sudah harus ada lakunya. Jadi ada rumus tirakatnya. Itu di Jawa, makanya para sufi itu ada uzlahnya, ada riyadohnya. Kalau tidak ada ininya, kalau tidak mau berkorban, tidak mau sengsara, ya susah. Itu tadi ilmunya hilang. Kamu ingin nyari ilmu sambil tetap seneng-seneng, sambil tetap maksiat sidik-sidik, kalau diingatkan, alah Pak, dosa kecil aja. Wudu aja sudah rontok itu Pak. Ya kan? Jadi ya enggak, kalau enggak laku ya ilmunya enggak kelakon. Ilmu itu kalau enggak kelakon ya ilmunya enggak manfaat untuk hidupmu. Kalau enggak manfaat, dia enggak bisa mencahayaimu. Mungkin ada dalam dirimu, tapi dirimu seperti gua yang gelap. Itu filosofinya orang Jawa. Dan lekase lawan kas. Kas itu kemauan, keinginan. Bahasa Arabnya niat. Diawali dari niat. Maksudnya kas apa? Niat untuk menguatkan, niat untuk olah rasa tadi, niat untuk jadi manusia utama. Berniatlah, lakukan laku, niatlah untuk melakukan keutamaan dan ketulusan budi untuk menaklukkan kejahatan. Jadi hidup kita itu bekalnya ilmu. Cuma ilmu ini tidak ada gunanya kalau tidak diiringi laku. Ilmu yang tidak diiringi laku itu membuat hidup kita berantakan. Karena akal kita tidak berkembang, pikiran kita fragmentaris, pating seluwir, dan hidup kita seperti dalam gua. Mungkin kita pinter, mungkin kita punya banyak bekal, tapi tidak mencahayai hidup kita. Hidup kita orang kaya wong pinter. Banyak kan orang yang sarjana, mungkin dokter, mungkin profesor, akhirnya dipanggil KPK. Kenapa bisa begitu? Ilmunya tidak mencahayai hidupnya. Mungkin dia ngerti, mungkin bahkan hafal ayat, mungkin juga bisa ceramah. Buktinya kalau ke pesantren ya para santri cium tangan. Tapi ilmunya sendiri tidak mencahayai hidupnya. Jadi tempuhlah jalan ilmu, nasihatnya Mangkunegoro 4 dengan laku. Yo gelemlah tirakat. Tirakat itu bukan berarti hidup tidak punya. Tapi kamu ambil secukupnya, kadang-kadang kamu cegah dirimu untuk tidak menikmati yang bisa kamu nikmati. Itu puasa. Makanya saya sering dulu waktu filsafat puasa,
Hanya orang puasa yang menikmati, ngerti enaknya buka puasa. Kalau kamu tidak puasa, tidak ketemu buka puasa. Maka jalani laku. Yang ingin masa depanmu cerah, mungkin sekarang kamu ragu-ragu, bimbang, tirakatlah. Cari jalur tirakat sesuai yang kamu cocok. Puasalah. Puasa tidak harus dalam arti harafiah kamu tidak makan, tidak minum, Senin, Kemis, Daud, dan kawan-kawan. Itu boleh. Tapi yang jelas, kekang dirimu. Jangan dilampiaskan sekarang. Nah, itu jalannya penempuh ilmu. Terus, nah, laku suluk kita tadi ke arah mana yang dituju adalah wirya, harta, dan yang ketiga yang triwinasis. Kalau kita sudah lurus, ilmu mencahayai hidup kita, kita akan dapat wirya, kehormatan, keluhuran, bahkan mungkin kekuasaan. Kenapa dapat kekuasaan? Karena orang akan percaya pada kita. Orang akan, kekuasaan itu mungkin status. Orang akan melihat ketinggian kita tanpa harus kita pamer ketinggian. Oh, kita jadi orang luhur, kita jadi orang mulia. Dan kita juga punya arto. Arto itu kita akan dapat alat, dapat sarana, tidak harus uang. Meskipun arti letterleknya uang, tapi maksudnya sarana. Media untuk mewujudkan keinginan kita. Ada yang salah di antara kita mengartikan arto hari ini. Dianggapnya uang itu tujuan. Tidak, uang itu alat, sarana. Kalau ada orang tujuan hidupnya mengumpulkan uang yang banyak, itu orang yang sangat tidak pinter. Karena uang itu hanya sarana untuk mewujudkan yang kamu inginkan. Jangan berhenti di uang, rugi. Kalau tiap hari, kan banyak sekarang orang ribut gaji naik, ribut menuntut tingkat kesejahteraan, maksudnya bayarannya naik. Rugi kalau berhenti di situ. Karena uangnya itu, gaji naik itu kan cuma alat. Alat untuk kesejahteraanmu. Jangan berhenti di sana. Tidak serta-merta ketika gajimu naik, hidupmu terus tentrem. Kemarin ada penelitian itu, guru-guru di kabupaten tertentu itu sekarang tingkat perceraiannya tinggi. Gara-gara dapat sertifikasi guru. Duitnya oke. Karena duitnya banyak, mulai mikir macem-macem. Termasuk selingkuh. Terus tingkat perceraian jadi naik. Lah itu kan jadi bencana. Karena yang kamu pikir sejak awal dapat duitnya. Tidak pernah mikir kalau sudah dapat alat yang namanya duit, kamu mau apa? Itu penting. Jadi keliru kalau kamu mikirnya cari duit saja yang banyak. Harus kamu rumuskan juga. Besok kalau saya dapat uang banyak mau tak pakai apa? Kalau enggak, mesti aneh-aneh. Ono duit jalan-jalan yo. Ono duit makan-makan yo, mesti ngono. Nanti dulu dirancang yang bagus, wong itu arto, itu alat. Untuk apa? Ada orang yang uangnya tidak terlalu banyak tapi manfaat, barokah. Karena dia pintar merancang, menggunakan wong dia alat. Ada orang yang duitnya banyak, ditumpuk terus tabungannya, tapi uripnya sumpek, akhirnya masuk penjara. Karena semangatnya hanya mengumpulkan uang. Dibayangkan kalau uangnya sudah ngumpul, hidupnya tentram. Keliru, uang itu cuma alat. Alat yang sama kayak cangkul. Kalau cangkulnya tidak kamu gerakkan, tidak kamu pakai buat macul, ya kamu tidak panen. Kayak uang yang ditumpuk terus sampai banyak. Tapi tidak dipikir besok buat apa. Itu yang bikin kadang-kadang orang tuanya meninggal gegeran rebutan warisan. Karena tidak dirancang dengan baik sejak awal. Dan yang ketiga pasti winasis, kepandaian, kewaskitaan.
Hidup ini kalau kita tidak punya tiga hal itu, tidak punya wirjo, tidak punya arto, tidak winasis, kalamun kongsi, sepi, soko wilangan tetelu, telas tilasing janmo, aji, godong jati, aking, temah popo, papariman, ngulandoro. Jadi, kalau ketiganya kita tidak punya, tidak ada artinya kita jadi manusia, derajat kita rendah. Bahkan lebih berharga daun jati yang kering. Karena kalau tiga itu tidak punya, kita akan jadi gelandangan, peminta-minta. Hidup kita bergantung pada orang lain. Hidup kita bergantung pada yang lain. Tidak mandiri. Orang yang tidak mandiri tidak punya harga. Maka wiryo, arto, dan winasis akan kita temui kalau kita menjalani laku ilmu. Kalau tidak kita tempuh, tidak sukses, dan kita tidak punya tiga hal itu, kita tidak lebih mulia dari daun jati yang kering. Itu kalau dilakukan enak, cuma sayangnya itu tadi, aku ra iso nyanyi. Oke, terus ada nanti dalam Wedotomo, ini klaster-klasternya saya bikin sendiri ya. Slide-slide-nya saya bikin sendiri, urutannya tak kacau sendiri, tak pilih yang saya cocok. Kalau kamu yang tertarik dengan Wedotomo, baca sendiri 100 bait itu, urutannya tidak kayak gini. Pasti, saya comot yang tengah tak taruh di depan, yang belakang tak taruh tengah, semacam itu. Dengan standar ngukur kemampuanmu cara menangkap. Karena kalau tak urut kayak ngaji kitab kuning itu, mungkin kamu agak pusing. Oke, yang pertama, di sana ada etika individual, etika sosial, dan etika ketuhanan. Temanya karena memang filsafat moral. Etika individual yang pertama, nyawanya ada di eling lan waspodo. Itu pasti. Jadi eling itu bukan rindu ya, eling itu bukan ingat. Tidak semata-mata ingat, tapi bisa sadar dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Eling lukitaning alam. Bisa mengambil petunjuk dan pelajaran dari sekelilingmu. Semua peristiwa. Peristiwa sosial, peristiwa alam, peristiwa politik, semuanya pelajaran. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari semuanya, inilah orang yang eling. Kalau sudah eling, terus waspodo. Hati-hati. Jangan sampai aku jatuh di lubang yang sama dan aku harus ikut yang baik sehingga mendapatkan buah kenikmatan kebahagiaan yang sama. Itu waspodo. Jadi ambil pelajaran dari sekelilingmu, itu eling. Dan kemudian sadari, itu waspodo. Jangan lengah, ya kan? Dan ambil pelajaran dari semuanya untuk hidupmu. Hari ini kita kayak kemarin waktu belajar filsafat sejarah, banyak orang yang tidak bisa belajar dari sejarah sehingga jatuh ke lubang yang sama. Itu berarti tidak eling dan tidak waspodo. Eling itu iling-ilingan. Ingat-ingatlah, di sekelilingmu banyak sekali pelajaran. Kalau sudah kamu ambil pelajaran, jadikan itu senjata untuk waspodo. Biar kamu mendapatkan kebaikannya dan terhindar dari kejelekannya. Jangan sampai kamu susah karena tidak mengambil pelajaran. Akhirnya apa? Kamu berobat sesudah terluka. Atetombo yen wis bucik. Sudah ngerti temennya masuk penjara gara-gara korupsi, ya aja korupsi. Kalau masih korupsi itu berarti apa? Atetombo yen wis bucik. Wong yang lain sudah ngasih contoh begitu. Kalau kamu melakukan hal itu, sepinter apapun kamu, tidak ada gunanya. Ilmumu tidak jadi cahaya. Jadi kuncinya seorang bermoral
di Jawa yang pertama adalah eling lan waspada. Tidak boleh orang jatuh ke lubang yang sama. Tidak hanya lubang yang pernah dia jatuh, tapi lubang yang orang lain pernah jatuh juga kita jangan sampai jatuh di situ. Itu berarti kita eling lan waspada. Jadi rumus pertama, etika individual. Rumus kedua, harus bisa membedakan baik dan buruk. Ini buahnya ilmu. Mencahayai kita, pandeming kalbu. Jadi orang bermoral itu eling waspada, ngerti apik, ngerti elek. Harus bisa membedakan. Kalau belum bisa, gak ada gunanya ilmu. Ilmu itu untuk menerangi, membuat kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Berarti cirinya orang berilmu bisa membedakan dua hal ini. Selain eling waspada, dia juga tahu baik dan buruk. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagaimana di banyak teori yang lain, bahwa yang namanya pengetahuan itu sangat erat berhubungan dengan perilaku, dengan kebaikan, dengan moralitas. Dan moralitas sangat erat berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi yang pertama, orang berilmu itu secara moral eling dan waspada, dan secara moral bisa membedakan baik dan buruk. Secara moral juga, orang yang berilmu mudah memberi maaf. Jadi, den ngaksamo kasisipaning sesami. Ya, nanti bisa dicek lagi waktu kita ngaji tentang memberi maaf. Orang yang tidak mau memberi maaf menunjukkan dia merasa penting, merasa besar. Ada nilai sombongnya dalam dirinya. Dan orang berilmu pasti tidak sombong. Karena semakin orang berilmu, semakin dia sadar bahwa masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Maka dia mudah memaafkan orang lain. Jadi, den ngaksamo kasisipaning sesami. Dan terhindar dari perbuatan tercela dan sifat angkara murka. Oke. Kemudian kalau memang mampu, ikutilah dari buku. Termasuk Wedotomo. Banyak-banyak membaca. Karena buku-buku moral. Banyak membaca meskipun katanya Mangkunegoro, meskipun tidak persis, tapi buku, ajaran, petuah, pedoman itu pemandu kita, kompas kita. Ya kita tidak bisa jadi orang. Kalau persis kayak yang di awal tadi, ngelakoni kanthi laku, eling waspodo, itu tidak mungkin ada orang sempurna. Tapi kita berusaha ke sana, rujukan kita ke sana. Kayak orang melakukan perjalanan ke dalam diri, itu kan perjalanan yang ya nggak mesti nyampe, tapi kamu sudah ada di jalur yang benar. Kalau sudah nyampe luar biasa. Jadi ikuti semua ideal tadi dari buku-buku, dari petuah-petuah untuk kita jadi manusia yang mulia, manusia utama. Dan selain milih kebaikan juga menghindar dari kejahatan. Cirinya apa sih orang yang ditelan angkara murka itu? Adalah kareme angowos-owos uwo setan ono mung janjine muring-muring. Salah satunya cirinya itu yang saya ambil. Yang hari ini sering kita lihat. Sukanya marah-marah mencaci maki. Isinya ndak ada. Sing penting nesu. Amung janjine muring-muring. Uwo setan ono. Hari ini banyak orang yang asal marah. Gara-gara temannya marah, dia ikut-ikutan marah. Kayak orang demo itu loh. Gantian marah ke atas panggung. Kenapa? Temannya marah, dia ikut marah.
Jadi padahal kalau ditanya jenengan ki nesu napa, mungkin dia ya bingung. Marah sama siapa? Nggak jelas juga. Marah tentang apa? Titik salahnya di mana? Kadang juga nggak jelas. Yang penting teriak-teriak. Wah setan ono. Pokoknya pinginnya bengok-bengok, nesu-nesu. Ada yang itu cirinya orang tadi. Nggak pinter, nggak bisa mengendalikan diri. Oke, terus sekarang etika sosial. Kalau ini etika ketika berhubungan dengan orang lain. Yang pertama harus sopan. Jangan gonyak-ganyuk ngeling semi. Gonyak-ganyuk ngeling semi itu perilakunya ndak sopan, membuat malu. Di Jawa konsep malu itu luar biasa. Kalau kamu sudah disebut orang duwe isin, itu kiamat duniamu. Kamu sudah tidak dianggap manusia dewasa. Jadi ndak, hati-hati, jangan melakukan sesuatu yang memalukan. Biasanya hal-hal yang ndak sopan. Dan itu nanti kalau belajar etiket Jawa, sangat banyak hal. Hati-hati benar orang Jawa untuk tidak membuat malu. Mulai cara makan, cara minum, cara ngomong, cara lewat, cara. Ada rumusnya sendiri. Untuk tidak apa? Tidak memalukan. Ngomong aja kan ada levelnya. Mau nguku, mau kromo inggil. Itu yang bikin siswa-siswa hari ini stres itu. Belajar bahasa Jawa itu kan. Tapi enggak, karena memang di Jawa konsep malu itu luar biasa. Dan enggak boleh nggugu karepe priyangga. Enggak boleh sak karepe dhewe. Apa-apa dipikir dulu, dipertimbangkan. Jangan mabuk pujian. Tempatkan diri. Patuhi tatanan negara. Angger-anggering keprabon. Oke, terus saya agak cepat. Wis 9:30. Kemudian kalau tadi ya aspek pasifnya. Aspek aktifnya apa? Bangkit, ajur, ajar. Pandai bergaul. Kalau diajak omong menyenangkan. Kadang-kadang basa-basi tapi basa-basinya menyenangkan. Mengenai tiasing liyan. Kan ada orang itu ditonton wae kita males. Diajak ngomong enggak penak sama sekali. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Nyebeli tenan. Enggak bisa diajak santai, enggak bisa. Kok jalan kaki aja mas? Emangnya ngerangkak? Enggak enak. Diajak guyon ndak bisa. Diajak serius sakarepe dhewe. Kalau dia datang kita sumpek. Nah, ndak bangkit ajur ajar. Orang Jawa suka yang gerapyak. Gerapyak itu kalau diajak ngomong menanggapi, tidak cuek, tapi juga tidak berlebihan. Terus kadang-kadang dalam rangka membahagiakan orang lain dan bisa mbusui ujaring jan. Kadang-kadang pura-pura bodoh, pura-pura ndak ngerti. Nggih toh, ngoten toh. Itu kan bikin orang yang ngajak ngomong semangat. Daripada diajak ngomong, "Halah wis tahu, wis ngerti." Ya kan? Kadang-kadang kan kamu gitu aja. "Halah wis ngerti, wis rasa diteruske." "Ah wis tahu." Itu kan ndak enak. Kadang-kadang kamu harus pura-pura. "Oh iya toh, baru tahu saya padahal ya wis ngerti." Itu kan lebih menyenangkan orang kayak gini. Bisa mengambil hati. Oke. Kemudian jangan berperilaku kayak orang dungu. Tadi sudah disebut ya, sombong, ingin dipuji, tidak mau kalah, meremehkan orang lain. Ini di banyak ajaran moral sudah disebut. Nyawanya
sumbernya perbuatan jelek itu merasa besar, merasa tinggi, merasa sudah bisa.